Oke, shalom semuanya. Jadi hari ini kita bahas tema spesial. Kenapa? Karena temanya ini baru terjadi. Jadi tanggal 18 September kemarin, Israel itu baru pergantian tahun. Dari tahun Ibrani, dari tahun Ayin Pei ke tahun Ayin Pei Alef. Apa itu? Itu tahun 5781. Jadi tahun Israel di dunia ini adalah tahun yang tertua. Kenapa? Tahun baru Chinese itu baru 2000-an kalau nggak salah. Terus tahun penanggalan Jawa juga begitu. Kita juga sekarang 2020 itu dari Yesus lahir. Tapi tahun Israel itu mereka udah hampir 6000 tahun. Udah 5781 dan mungkin sebetulnya sudah 6000 tahun. Cuma kenapa ada tahun-tahun yang mereka sempat nggak hitung ketika mereka dibuang ke pembuangan ke Babel kemana segala macam. Jadi ada tahun-tahun yang mereka nggak hitung. Jadi memang hari ini kita udah hidup di akhir zaman. Karena kalau Tuhan bilang satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan menciptakan dunia 6 hari, berarti sama dengan 6000 tahun. Berarti ini udah mendekati. Dan ada tahun-tahun yang memang gak kehitung, jadi gak tahu berapa. Orang Israel pun gak bisa tahu dengan pasti, dengan presisi. Tapi yang pasti hari ini mereka kasih tanggalan bahwa sekarang adalah tahun 5781. Dan pergantiannya untuk tahun Pei Alef ini dari September tahun 2020 sampai September 2021. Nah, apa sih Pei Alef ini? Sebetulnya Pei Alef ini adalah abjad orang Yahudi. Jadi saya kasih prolog dulu buat saudara yang belum tahu lah gitu. Jadi orang Israel punya abjad. Nah, inilah abjad orang Yahudi. Mereka baca itu dari kanan ke kiri. Jadi mulai dari Alef itu A, Bet itu B, Gimel, Dalet, A, B, C, D. Nah, sepertinya gitu. Mereka baca dari kanan ke kiri. Dan uniknya orang Israel punya huruf, tapi mereka itu nggak punya angka. Jadi angka mereka ambil dari huruf juga. Itulah kenapa tadi 5781, kok kenapa jadi huruf? Nah, jadi masing-masing huruf itu punya nilai. Contoh ini huruf Alef, huruf pertama ya punya nilai 1. Jadi kalau mereka mau ambil huruf 1, angka 1, mereka juga ambil huruf Alef. Jadi huruf Alef itu sama dengan angka 1. Nah, jadi ini secara cepat aja ya. Jadi gimana kalau mereka mau bikin angka? Ini lihat dari atas. 1 Alef. Jadi ini angka 1 ya ini Alef, Bet, Gimel, Dalet, terus dan seterusnya. Angka 10 itu Yod. Setelah itu ada puluhan ke bawah. Nah, sekarang ini tahun apa sih tadi? Tahun 5781. Jadi biasa mereka sebutkan itu diambil 2 digit belakang. Sama kayak kalau kita ditanya Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45. Padahal kan tahun 1945. Jadi 2 digit terakhir yang biasanya mereka sebut. Nah, jadi ini tahun apa ini? Ini tahun Pei Alef. Apa Pei Alef? Tahun 81. Jadi mana 80? Nah, ini 80 nih. Ini Pei. Kemudian ini Alef. Jadi angkanya mana? Tahun 81. Nah, inilah gambarnya. Pei Alef. Mereka baca sekali lagi dari kanan ke kiri. Jadi Pei itu 80, Alef 1. Jadi itu gambarannya. Tahun Pei Alef, tahun 81. Nah, uniknya lagi, orang Israel itu punya abjad. Mereka itu ambil dari penggambaran yang mereka bisa lihat. Jadi abjadnya itu ada seperti simbol. Nah, jadi ada namanya piktogram. Piktogram itu adalah arti daripada abjad itu. Contoh, nanti saya mau bahas sedikit. Jadi Alef itu akarnya. Jadi kenapa sih Alef? Alef ini adalah huruf pertama. Makanya akarnya itu apa? Mereka pakai cari sesuatu yang paling kuat. Dan lambang kekuatan yang mereka tahu itu yang paling kuat itu dari binatang yang biasa sehari-hari mereka lihat. Karena di Israel nggak ada singa, nggak ada beruang gitu. Yang mereka lihat adalah apa? Ox. Jadi apa ya? Lembu gitulah. Jadi itu punya kekuatan untuk membajak sawah. Nah, dari sinilah angkanya itu muncul. Nah, sekarang kita lihat hari ini dengan cepat. Kita mau bahas tahun Pei Alef. Apa sih penggambarannya? Nah, ini Pei itu mulut atau speak atau perkataan. Jadi gambarnya itu mereka ambil simbolnya itu dari mulut. Pei dan Alef itu gambarnya apa? Kekuatan. Jadi tahun ini kalau dibilang tahun Pei Alef, itu simbolnya mereka kasih begini. P-nya besar. Kenapa? Karena ini tahun 80-an. Tahun 80-an. Nanti tahun depan tahun 82.
83, 84, 85 gitu. Terus sampai 89, nanti baru ganti tahun 90-an. Nah, jadi P besar, kemudian Alef. Nah, ini simbolnya menarik. Kenapa? Ini mulut, ini adalah kekuatan. Jadi ada kekuatan di dalam mulut. Itulah yang saya mau bahas hari ini. Nah, ini gambaran daripada P. Jadi huruf P itu mereka ambil dari mulut. Gambarnya kayak gini. Dan ini selama 10 tahun. Itu tahun ini, tahun mulut. Tentang mulut. A mouth, tentang bicara, tentang perkataan, tentang the spoken word, tentang firman. Itu. Dan kita tahu sama-sama di Amsal dikatakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di bahasa Inggrisnya dari The Message dibilang words kill. Tapi words juga bisa give life. Jadi setiap perkataan itu bisa membunuh, perkataan juga bisa memberikan kehidupan. Dan perkataan itu bisa jadi racun, dan perkataan juga bisa jadi berkat, jadi buah katanya. Dan itu semua you choose. You choose. Jadi hari ini saya nggak mau bahas lebih banyak sebetulnya tentang tahunnya gitu. Tapi saya mau kita ambil maknanya. Tahun ini ada, semua huruf Ibrani itu diberikan oleh Tuhan. Dan setiap huruf Ibrani itu punya makna, punya arti. Dan dari arti itu kita mau ambil kira-kira apa ya yang Tuhan mau untuk kita lakukan sepanjang tahun inilah. Kurang lebih begitu. Nah, jadi tahun ini, tahun mulut, hidup dan mati dikuasai lidah tadi. Dan yang kedua itu tadi P, Alef. Alef itu apa? Tadi bilang Alef adalah huruf pertama. Dan penggambarannya itu adalah seperti kerbau atau sapi. Sapi apa kerbau? Kerbau lah ya, pokoknya yang membajak. Yang membajak inilah simbol dari kekuatan. Dan dari sinilah awal mulanya. Jadi mereka dulu huruf Alefnya itu gambarnya kayak begitu tuh. Jadi kayak huruf di Mesir itu ada yang namanya huruf hieroglif. Di piramid itu kan ada gambar-gambar. Nah, itu sebetulnya huruf, itu sebenarnya tulisan. Nah, jadi ini yang kunonya dari orang Israel juga simbolnya kayak gini nih. Awalnya. Dan dari sini kemudian mulai agak kemudian berubah. Jadi setiap kali kalau mau gambar itu harus ngebentuk. Kalau mau nulis tuh harus dibentuk gambar. Akhirnya mereka yang simpel aja lah gitu. Dan dari sinilah akhirnya kita mengenal hari ini abjad pertama adalah A. Sebetulnya apa? Ya ini dari Alef. Jadi bahkan dari huruf-huruf juga banyak sekali huruf yang diambil dari huruf Ibrani. Makanya tadi Alef, Bet, Gimel, Dalet. Kita jadi A, B, C, D gitu kan. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Nah itu semua ambil dari situ. Jadi sebetulnya bukan orang Yahudi yang ngikutin, tapi huruf kita yang sebetulnya alfabet itu yang ngikutin penggambarannya. Jadi dari mana huruf A? Kenapa simbolnya gitu? Ya karena simbolnya dari huruf Alef. Dan sekarang huruf Alef di Israel itu gambarnya kayak begini. Itu hurufnya sekarang. Dan sekali lagi bull atau kerbau itu lambang dari kekuatan. Karena buat mereka itu adalah the strongest animal yang ada di sana gitu. Itu strongest animal yang paling kuat. Dan ini simbol dari kekuatan. Strong. Nah, yang unik adalah Alef sendiri itu kalau digambar itu punya 2 tangan. Jadi sekali lagi ini simbol kekuatan. Kemudian sekarang Alef itu punya 2 tangan. Jadi ada satu garis tengah, dia punya 2 tangan, tangan yang ke atas dan tangan yang ke bawah. Jadi ini yang tangan yang satu ini seperti pegang ke atas, tangan yang satu itu seperti pegang ke bawah. Dan ini apa sih maknanya? Kita harus berhubungan dengan Tuhan untuk bisa kehidupan di bumi ini. Makanya ada divine realm, ada earthly realm, yaitu ada alam duniawi yang kita hidup, dan ada alam yang lebih tinggi daripada alam duniawi yang mereka tahu itu adalah alam surgawi. Jadi mereka percaya kepada Tuhan. Jadi Alef ini buat mereka itu waktunya untuk mendekatkan diri ke Tuhan sungguh-sungguh. Jadi untuk sesuatu bisa terjadi, bisa berhasil di dunia ini, mereka harus touching heaven and changing earth. Mereka harus sentuh surga, mereka harus fokus ke Tuhan gitu, untuk bisa terjadi sesuatu di dunia ini. Nah, dan beberapa kata yang paling kuat, nama Tuhan sendiri juga itu memakai kata Alef. Jadi huruf pertamanya huruf Alef.
Elohim, El Elyon, El Shaddai, El Olam, El Hai, El Gibor, El Elah. Itu semua tulisannya itu dimulai dengan huruf alef. Kalau dilihat ini. Makanya alef sendiri itu adalah penggambaran Tuhan buat mereka. Penggambaran. Jadi huruf pertama, huruf yang paling kuat. Itulah Elohim, Tuhan. Itu huruf pertamanya. Sekali lagi bacanya dari kanan ke kiri. Itu pakai huruf alef. Itu semua hurufnya pakai huruf alef. Nah, alef juga itu adalah penggambaran buat Bapa. Kenapa? Bapa dalam bahasa Ibrani-nya apa? Yesus bilang Aba, Aba. Jangan tinggalkan. Aba. Itu pakai huruf alef. Jadi alef itulah penggambaran dari Bapa. Itulah penggambaran dari kekuatan yang paling kuat. Nah, jadi tahun ini apa sih yang kita ambil untuk kita bisa lakukan seperti janji Tuhan atas tahun ini? Seperti buat orang Israel, begitu juga buat kita. Jadi tahun ini dibilang, tahun ini God want you to know Him as Father. Tahun ini Tuhan mau untuk kita lebih mengenal lagi bahwa kita punya Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita tahu bahwa kita diangkat sebagai anaknya, makanya kita panggil dia adalah Bapa. Selama dia jadi Bapa kita, berarti kita gak usah khawatir. Kenapa? Bahwa kehidupan kita, Bapa kita pasti akan memelihara. Kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Makanya dan yang dia mau adalah He wants you to experience His strength and power. Sekali lagi, huruf alef adalah simbol dari kekuatan. Ini huruf paling kuat. Simbol kekuatan itu alef. Makanya dia mau juga kita bisa experience, kita bisa mengalami semua kekuatan dan power dari Tuhan itu sendiri. He wants you to learn to know Him as the God. Dia mau untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengerti tentang Tuhan. Tentang siapa sih Tuhan itu. Semakin kita mengerti siapa Tuhan kita, semakin kita gak ada khawatir, semakin kita gak takut. Dan Tuhan mau untuk kita learn to know Him as the God. Kita tahu betul-betul Dia adalah Tuhan who has the strength to handle every problem in your life. Dia punya kekuatan yang bisa menangani semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Kenapa? Karena tahun ini adalah tahun Alef, yaitu tahun kekuatan daripada Bapa kita. Makanya saya mau ajak kita untuk bisa mengerti kekuatan apa, dan kita bisa mengalami semua kekuatan itu. Untuk apa? Ketika kita touching heaven, kita dekat dengan surga, kita dekat dengan Dia, maka apa? Akan ada perubahan dari sesuatu yang terjadi atas kita di bumi ini. Ya, satu ayat dulu di dalam Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi firman itu siapa? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi pada mulanya adalah firman, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dikatakan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apa pada awalnya itu adalah firman. Jadi yang membentuk segala sesuatu bisa terjadi ketika ada firman. Dan siapa itu firman? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan di ayat 14 dikatakan, sekarang firman itu sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya. Jadi firman itu adalah Tuhan. Tuhan sekarang menjelma jadi manusia, dan sekarang tinggal di antara kita. Siapa itu? Itulah Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan kita. Dan siapakah Tuhan? Dia adalah firman. Makanya the words, firman itu by name is Jesus Christ. Firman itu namanya adalah Yesus Kristus. Jadi siapa Yesus Kristus? Dialah firman. Dan siapa itu firman? Firman itu adalah Tuhan. Itu adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang ketika kita terima Yesus, kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Dan kemudian kita terima Dia, itulah yang namanya proses lahir baru. Dan di 1 Petrus 1 ayat 23
dikatakan dengan jelas, for you have been born again. Bahasa Inggrisnya jelas, bahasa Indonesia dulu ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus jelas bilang, jadi dari mana kita bisa lahir baru? Itu adalah ketika for you have been born again, itu kita lahir baru, not to a life that will quickly end. Bahasa Inggrisnya bagus. Kita lahir baru dan sekarang kita terima hidup yang bukan sementara, yang bukan dengan cepat akan berakhir. Bahasa Indonesianya fana. Tapi apa? Kita sekarang terima kehidupan yang kekal. Your new life will last forever. Dan kehidupan yang baru yang kita sudah terima, itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Kenapa? Jadi hari ini saudara perlu tahu, kalau saudara sudah lahir baru, berarti saudara sudah terima hidup yang kekal. Kenapa? Because it comes from the eternal living word of God. Karena itu datang dari kekekalan. Siapa kekekalan itu? Yaitu apa? Firman Tuhan yang hidup. Jadi makanya kita terima Yesus masuk dalam hidup kita. Yesus adalah firman. Sekarang firman itu ada di dalam kita. Firman itu kekal dan membuat kehidupan kita sekarang jadi kekal. Jadi sekarang firman ada di mana? Firman ada di dalam kita. Nah, jadi saudara perlu tahu, lahir baru itu apa? Lahir baru adalah ketika kita terima firman itu. Tadi siapa firman? Itulah Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudusnya, sekarang firman itu tinggal di dalam kita. Di dalam apa? Dalam hati kita. Makanya kalau kita berdoa, kita bilang kan, ayo terima Yesus dalam hati kita. Ayo terima, undang dia untuk masuk dalam hati kita. Itulah lahir baru. Firman sekarang sudah ada di dalam hidup kita. Dan itulah firman kekal. Kenapa? Karena Yesus sendiri. Jadi sekarang saudara perlu tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3. Dibilang we are spirit, have a soul, and live in a body. Kita ini sebetulnya roh, karena hanya roh lah yang kekal. Kenapa? Tubuh binasa, jiwa juga pikiran, begitu mati udah gak bisa mikir lagi. Jadi sebetulnya apa? Kita adalah roh. Dan itu roh ketika di Taman Eden, Tuhan kasih kepada Adam. Dia hembuskan rohnya. Sayangnya Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan dari buah pohon ini, kamu akan mati. Apa yang mati? Bukan tubuhnya, tapi yang mati adalah rohnya. Jadi roh yang Tuhan kasih kepada Adam, sekarang udah gak ada lagi tuh. Sampai akhirnya Yesus turun dan dia bilang apa? Kamu harus lahir lagi. Kenapa lahir lagi? Karena sebetulnya kamu sudah mati. Kapan kamu mati? Ketika dosa masuk. Itu membuat dunia ini mati semua. Udah gak ada rohnya dari Tuhan. Dan gimana caranya kita lahir lagi? Kita terima rohnya. Kita undang roh Kristus untuk masuk dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Makanya dibilang apa? Sekarang tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Rumahnya Roh Kudus. Jadi sebetulnya kita adalah roh. Itulah yang kekal. Tapi kita punya jiwa dan kita tinggal di dalam tubuh kerangkanya. Jadi kalau mobil ya ini yang kelihatan. Itulah tubuhnya. Mesinnya itulah jiwanya. Tapi bensinnya kalau bisa dibilang ya itulah rohnya. Jadi yang menggerakkan semuanya sebetulnya rohnya. Nah tadi ketika kita undang Yesus masuk, itu dia masuk, itulah firman masuk dalam roh kita. Jadi saudara perlu tahu, hari ini the word of God itu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan, Tuhan dalam bentuk firman itu ada dalam roh kita. Dan kita juga ada Roh Kudus dalam kita. Karena tanpa Roh Kudus dikatakan tidak mungkin orang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Kristus katanya. Jadi kalau hari ini semua yang dengar ini bisa mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, berarti ada Roh Kudus di dalam roh kita. Sekarang kita sudah hidup lagi, sudah lahir baru karena sudah ada rohnya. Nah,
Sekali lagi, masalahnya sekarang manusia kan terdiri dari 3. Setelah roh, ada jiwa. Nah, dari roh inilah mempengaruhi jiwa. Dan dari jiwa inilah kita mulai berpikir dan menggerakkan tubuh. Jadi tubuh ini digerakkan oleh apa yang kita pikir. Kalau sekarang saya lagi ngomong, kemudian saya haus nih. Otak mulai pikir, waduh haus. Dan saya gerakan tubuh saya, apa? Ambil air, minum dulu, maaf. Nah, ini tubuh minum. Dari mana? Dari jiwa yang mengontrol, bahwa kasih tahu saya haus. Agak seret. Jadi itulah. Nah, sekarang intinya adalah begini. Jiwa kita ini yang di tengah bisa dipengaruhi oleh roh, tapi juga bisa dipengaruhi dari tubuh melalui panca indera. Melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita rasa, apa yang kita cium, apa yang kita sentuh. Itu semua akan mempengaruhi dari jiwa kita. Nah, ketika itu mempengaruhi, maka jiwa ini akhirnya mulai harus ngambil keputusan untuk tubuh ini digerakkan apa. Nah, selama kita inputnya dari natural physical world, hanya dari dunia jasmani, maka apa, kehidupan kita adalah jadi apa, manusia jasmani. Itulah yang Paulus bilang. Jadi kita bukan manusia roh, tapi kita manusia jasmani. Tapi yang Tuhan mau, Paulus bilang apa? Aku mau kamu hidup jadi manusia roh. Karena sekarang kamu berbeda dengan orang lain. Orang lain lakuin itu semua karena memang gak punya rohnya. Gak punya word of God, tapi sekarang kamu punya. Makanya kamu jadilah manusia rohani. Yang apa? Yang kita dapat inputnya itu dari roh. Jadi jiwa kita isi input daripada roh itu. Nah, inilah penggambarannya. Jadi ketika kita terima Aleph, yaitu Aba, Bapa, dia jadi Bapa kita. Kita terima dia, kita kemudian jadi anaknya. Siapa yang percaya diangkat jadi anak-anaknya. Itu sekarang roh kita ini sudah berubah. Roh kita sekarang jadi sempurna. Kenapa? Karena sebetulnya bukan roh kita. Dikatakan apa? Kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Jadi sekarang yang hidup di dalam roh kita adalah tadi siapa? Adalah Roh Kudus sendiri, yaitulah firman. Kita undang dia masuk ke dalam kita. Firman ada dalam kita. Itu adalah sempurna. Makanya dibilang your spirit is perfect. Roh kita itu sempurna, mature, complete as Jesus is. Itu sempurna seperti Yesus. Karena apa? Kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Berarti betul-betul Kristus yang ada dalam kita. Dan itulah yang harusnya dari roh inilah yang membawa dampak kepada jiwa. Dan akhirnya membawa dampak juga kepada tubuh. Setiap keputusan yang kita ambil, akhirnya tubuh menggerakkan, itu harusnya dipengaruhi oleh jiwa, oleh roh ini. Itulah seharusnya. Nah, masalahnya sekarang adalah begini. Tahukah saudara bahwa sebetulnya mata kita tidak bisa melihat diri kita sendiri? Muka saudara sendiri saudara bisa lihat dengan mata? Gak bisa. Betul, bisa nggak? Kita kan nggak bisa copot kemudian untuk lihat muka kita. Jadi selama ini, dari mana saudara tahu seperti apa saudara cantik, saudara ganteng, saudara apa ya, wah manis. Dari mana itu semua? Dari cermin. Kita ngelihat kaca. Dan pertanyaannya, saudara percaya tuh sama kaca? Padahal saudara nggak bisa lihat diri saudara sendiri. Saudara butuh bayangan untuk saudara bisa lihat diri saudara. Saya nggak bisa lihat hidung saya nggak bisa lihat mulut saya nih. Saya tarik begini supaya saya lihat juga nggak kelihatan. Satu-satunya cara saya bisa lihat mulut saya adalah saya lihat refleksinya. Saya lihat dari bayangannya, dari cerminnya. Nah, tubuh ternyata apa? Butuh bayangan. Dan saya percaya tuh kepada apa yang sebetulnya tidak saya lihat. Saya percaya kepada bayangan-bayangan. Dan sekarang roh juga harusnya begitu. Kenapa? Ketika roh kita tadi itu Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita terima Yesus.
kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, itu sekarang sepertinya ada koneksi. Kalau wifi itu jadi nyambung tuh antara kita dengan Tuhan. Di dalam apa? Dalam roh. Nah, masalahnya sekarang, tadi saya udah kasih tahu, problem terbesar itu ada di jiwa. Di jiwa inilah ada pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, sedih, hati nurani, ini segala macam, kesadaran dan macam-macam. Semua pokoknya perasaan itu ada di jiwa. Nah tadi, kalau tubuh sebetulnya kita nggak bisa lihat tubuh kita sendiri, kita perlu alat bantu untuk kita bisa lihat bayangannya kita. Sebetulnya roh itu juga sudah memberikan kepada kita untuk jiwa bisa melihat bayangannya. Dan itulah yang sebetulnya lebih real. Itulah lebih real. Makanya the only way to discern what is spiritual truth is through the Bible. Dan itu melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Jadi sekarang saudara perlu tahu bahwa ada dua firman, dua jenis nih kita bisa terima. Yang satu adalah dari Tuhan sendiri, roh yang ada di dalam kita. Kenapa? Tadi kan firman sudah masuk, sekarang tinggal hidup di dalam kita. Firman itulah Kristus. Kita undang Kristus Yesus masuk dalam hati kita. Berarti ada firman-Nya dalam kita. Makanya kita bisa merasa sepertinya Tuhan ngomong. Dan yang kedua adalah firman yang tertulis, yaitu apa? Alkitab. Dan dua hal inilah yang harusnya kita pakai sebagai kita untuk bercermin. Kalau fisik aja, tubuh, jasmani aja kita butuh cermin. Dan kita harus percaya pada cermin itu. Betul nggak? Loh, kok ada jerawat ya? Padahal kita kan nggak bisa lihat jerawat. Mata saya nggak bisa lihat apa yang ada di sini nih. Saya perlu alat bantu. Dan begitu juga sebetulnya kita harus latih roh kita, jiwa kita, untuk kita bisa percaya pada apa yang diberikan oleh roh. Karena apa? Roh itulah penggambarannya. Roh itulah yang sudah sempurna. Roh itu adalah roh Kristus. Dan sebetulnya itu cerminnya di sini nih. Selalu dikasih cermin. Jadi sebetulnya kehidupan kita itu punya dua cermin. Nah, tadi di awal kalau saudara lihat bahwa jiwa ada di tengah, roh di atas mempengaruhi jiwa, tapi tubuh di bawah melalui panca indera itu juga mempengaruhi jiwa. Sekarang tinggal kita mau lihat ke atas atau mau lihat ke bawah. Kalau dari gambar ini, kita mau lihat ke kiri atau mau lihat ke kanan. Mana yang kita mau lihat? Kita mau ikutin apa yang tubuh bilang melalui semua yang masuk secara jasmani. Jadi apa? Yang masuk secara jasmani apa? Aduh, saya sakit Begitu lihat, aduh ini lecet, aduh jerawatan ya. Aduh kalau jerawatan berarti saya jelek dong. Aduh kalau jerawatan malu dong. Kita mau percaya pada itu? Waduh, jadi berjerawat nanti orang gak suka saya ya. Nanti ini ya, nanti gitu ya. Malu. Kenapa jerawatan sih? Padahal kita cuma lihat dari kaca kan. Kita gak lihat dengan mata kepala sendiri itu. Cuma dari kaca. Nah harusnya jiwa kita itu mulai bercermin kepada cermin yang diberikan, yaitu apa tadi? Firman. Apa yang firman bilang? Firman bilang apa? Firman bilang apa? Engkau begitu berharga. Engkau diciptakan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Apapun yang terjadi, aku mengasihi engkau. Engkau selalu berharga dan selalu mulia. Harusnya kita lihatnya kepada cermin itu. Jangan berdasarkan cermin yang sana. Kalau sekarang ini lihat ini. Ketika kita lihat masukan-masukan yang dari dunia, akhirnya bikin kita apa? Bikin kita depression, anger, bitterness, ada kepahitan, marah, kesel. Karena itu semua ada di jiwa kita. Dan inilah yang harus diubah, di-renew. Makanya ayatnya bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu apa? Soul. Berubahlah oleh pembaharuan jiwamu. Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang berkenan, mana yang sempurna. Lihat dari mana? Dari sini. Jadi hari ini yang saya mau ajar, ini nanti saya akan, kalau ada waktu lagi nanti saya bahas lebih detail lagi. Karena hari ini sebetulnya arahnya bukan mau ke situ. Saya mau tentang keperkataan, tentang words.
Jadi firman itu sudah ada di dalam kita dan itu mempengaruhi di roh kita. Kita harus tahu itu bisa mempengaruhi ke jiwa kita. Jiwa ini harus lihatnya ke cermin roh, ke cermin firman yang diberikan oleh Roh Kudus dan yang ada dalam firman Tuhan, Alkitab. Itulah 1 Thessalonians 5:23 says, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Now that is so obvious. We are made up of a spirit, soul, and body. And the body is very obvious. If you go look in a mirror, that's the part that you see. Now you would be speaking to my soul, which is my mental, emotional part. Some people define soul as your mind, will, and emotions, and I think that certainly is true. I don't think that it's all inclusive. There's more to it. I believe that your conscience is a part of your soul. Your soul certainly includes your mental, emotional part. I believe it's what most people call their personality. If I was to touch your physical body, you can feel that. But I can also touch you by words, and it can touch your emotions. It can either make you glad or sad. It can make you angry. You can say words and hurt a person. So the body and the soul are two areas that every one of us are in touch with constantly, but the spirit part of us is a totally different matter. Jesus said this in John chapter 3 when he says, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit." And there is no direct connection between the two. You cannot, in a physical, natural way, feel your spirit. The spirit cannot be accessed in any natural way, and herein lies one of the great problems in the Christian life. The Spirit is the part of us that God communicates with. And the Spirit is the part of us that all of the life and the power of God flows through. In James chapter 2, verse 26, the scripture there says, "As the body without the Spirit is dead, so faith without works is dead also." And that just makes it very clear that the life-giving part of you is the Spirit. One of the greatest keys to walking with the Lord for me has been to understand this reality of spirit, soul, and body, that the spirit realm cannot be seen or felt. The only way to discern what is spiritual truth is through the Bible, to just take it and believe it. Jesus said this in John chapter 6, verse 63. He says, "The flesh profits nothing. It's the Spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life." It's revealing to us spiritual reality. And if you want to know what your spirit is like, then you have to go to God's Word to find it out. You can't just go by an emotion, by some type of perception. You have to go to God's Word. Here's another passage of Scripture in James chapter 1, and in verse 23 it says, "For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass." This is talking about a mirror. "For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty," talking about God's Word, specifically the revelation of the gospel, "and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed." This passage of Scripture is likening the Bible unto a mirror that you look in to see your spiritual face, to see what you are in the Spirit. You, with your eyes, have never looked directly into your face. You've always looked at a reflection or a representation, but you've gotten to where you trust that. Well, the Word of God is a perfect reflection of what spiritual truth is. You can't sit there and say, "Well, I think that, all my mascara is on and that my face is fixed, my hair is combed, and I'm ready to go." You can't go by how you feel. You have to go look in that mirror and then you trust what you see. Well, it's the same thing with the Word of God. The Word of God gives you a perfect picture of who you are in your spirit.
And it's the only way. There is a total transformation that has taken place on the inside of every person who becomes born again. Now you can see this in many places, but in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, the scripture there says, if any person is in Christ, they are a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And the next verse says, and all things are of God, who hath reconciled us unto God by himself. The Lord has totally changed you. It says, old things have, past tense, passed away. All things, present tense, reality, right now, have become new. And all things are of God. Now, if you don't understand this concept of spirit, soul, and body, you are instantly setting yourself up for confusion and frustration and ultimately unbelief. Because you can tell by process of elimination that this is not talking about your physical body. If you were fat before you got saved, you'll still be fat after you get saved. Your body didn't instantly pass away and all things become new. And your soul is also not the part of you that got saved. Because if you were stupid before you got saved, you'll still be stupid after you get saved. If you were depressed, if you didn't know math before you got saved, you will still be depressed. And you just don't instantly know math after you get saved. The soul is not changed. So by process of elimination, you can say it's not your body and it's not your soul. And so that leaves your spirit. Your spirit is a part of you that got totally changed at salvation. When a person makes Jesus Christ their Lord, there is instantaneous change that takes place. And yet that scripture in 2 Corinthians 5:17 says it isn't in process, but it's already done. It's an accomplished fact, a done deal. And if you don't understand that that change takes place in the spirit and has to work its way out into the soul and the body, then you are going to instantly come into unbelief and begin to say, but it didn't change. I'm still the same. And it may cause some people to seriously doubt whether they were ever saved. But your spirit is right now as perfect, as mature, as complete as Jesus is. But when you get born again, your spirit gets elevated. It gets recreated to where it's literally, the Bible says in Galatians chapter 4, that God sends forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. It's literally, when you get born again, your spirit passes away. The old spirit is taken out. It dies, is what the Scripture says in Romans chapter 6, and God places within you the Spirit of His Son. That's what it says again in Romans chapter 8, verse 9. It says, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. In other words, you aren't truly born again unless you receive God putting the Spirit of His Son in your heart. The Spirit of Jesus has come to live inside of every born-again person, and your spirit and the Spirit of Jesus have intermarried. They've merged. They've become one, so that you are now a totally brand new person, and the identity and the holiness, the makeup of your spirit is identical to Jesus, that is righteous and holy. You are as pure and holy in your spirit as Jesus is, because it's His righteousness that has been given unto you. In 1 Corinthians chapter 1, verse 30, it says that Jesus is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Jesus has become our righteousness. And then as you get your soul in agreement with what is already transpired in your spirit, then you see the physical benefit. Your spirit has to flow through your soul to get into your body, into the physical world. The soul has a valve on it. And basically that is the function of your mind, your mental, emotional part, the soulish part of you. The same power that raised Jesus Christ from the dead already indwells every born-again believer. But if your mind is like a valve, and if it's closed to that, if it doesn't embrace that truth and renew its mind and get to where what you see in the Word of God, in the spiritual mirror, if that doesn't become more real to you than what you see in your physical mirror, then it's possible for this resurrection life that's in your spirit
to be completely shut off, just like you would shut the valve on a faucet. And you say, but I feel sick. My body hurts. The doctor says I'm dying. Here's my medical record. And if those things dominate you, that soul can shut off that power so that not one drop of God's life-giving power ever touches your physical body, and you can die sick, having the resurrection life of God on the inside of you. And of course, you can apply that to every area of your life. You can have depression in you. You can have anger and bitterness when the whole time in your spirit there is love, joy, and peace, as it says in Galatians 5:22. So the critical part of you is actually the soul. And the rest of the Christian life is renewing of the mind. And as we do that, then the physical body will experience the benefit. Lanjut dulu. Nah, jadi seharusnya begini. Mata kita tidak melihat kepada dunia, biar tidak melihat kepada tubuh, tidak melihat kepada apa yang kita lihat secara fisik, tapi mata kita semuanya tertuju kepada firman Kristus, kebenaran siapa kita di dalam Kristus, dan siapa kita dan Kristus yang ada di dalam kita. Itu adalah power yang luar biasa. Kita terima Yesus, dia masuk dalam kita, ada di dalam kita. Tubuh kita adalah rumahnya Tuhan, bait Roh Kudus katanya. Ada power yang luar biasa. Itulah yang kita harus bercermin terus. Ya, jadi sekarang baru masuk firmannya. Loh, ini baru pendahuluan ya tadi. Jadi tahun ini di Israel sekali lagi adalah tahun Pei Aleph. Pei adalah 80, Aleph adalah 1. Dan Pei itu adalah gambaran dari mulut. Dan Aleph itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Jadi apa? Sekarang Tuhan itu sudah ada di dalam mulut kita. Makanya ada di dalam kita. Nah, mulut berarti itu kan jiwa. Saya ngomong hari ini pakai otak. Kalau saya ngomong gak pakai otak, waduh, saudara bubar semua. Saya enaknya ayo saya ngomong gitu. Saya ngomong, saya khotbah kayak gini, saya pakai otak. Itu saya pakai jiwa. Nah, ternyata jiwa kita ini bisa dipengaruhi dari roh atau dari tubuh. Nah, sekarang saya mau pakai perkataan saya ini yang dipengaruhi oleh roh. Karena roh saya tahu Kristus tadi sudah masuk dalam saya. Itu rohnya adalah Roh Kudus, Roh Kristus. Jadi sekarang perkataan kita itu sebetulnya ada kuasa. Karena apa? Pada mulanya, saya ulang lagi tadi, adalah firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi, katanya. Semua dijadikan oleh firman. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan sekarang firman itu sudah jadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita terima firman masuk dalam kita. Jadi sekarang perkataan kita harusnya dipengaruhi oleh perkataan dari firman yang ada di dalam kita. Itulah tahun ini. Dan there is the power of speaking God's word. Tahukah saudara, ada satu kuasa yang sangat luar biasa dari apa yang kita katakan. Makanya sampai Amsal tadi bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Betul. Makanya saya ajak kita how to use the God spoken word to break the bondage. Bagaimana sekarang untuk kita bisa pakai God spoken words, untuk bisa pakai firman yang kita perkatakan itu. Untuk apa? Untuk mematahkan setiap belenggu secara fisiknya. Makanya kita belajar untuk apa? Open your mouth and speak life. Kita pakai mulut kita dan pakai mulut kita untuk memperkatakan kehidupan. Kalau selama ini mungkin kita sering ya tanpa sadar lah, sedikit-sedikit, aduh mati deh gua, aduh sial, aduh suwe, aduh apa. Saudara mungkin gak pernah sadar bahwa ada kekuatan dalam perkataan kita. Kenapa? Sekarang saya tanya lagi balik, kenapa saudara bisa tiba-tiba bilang gini, aduh mati deh gua, aduh sial deh. Kira-kira kejadian yang kita alami secara fisik itu baik atau buruk? Buruk. Berarti apa? Perkataan saudara dipengaruhi oleh fisik saudara. Dipengaruhi oleh apa tadi? Oleh body, oleh tubuh saudara. Oleh indera, apa yang saudara lihat, apa yang saudara itu. Tapi kalau sekarang kita mau belajar untuk jiwa kita dipengaruhi oleh roh kita. Tuhan bilang apa?
Roh Kudus ada dalam kita. Dan saudara tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ternyata menghasilkan buah. Makanya ada namanya buah Roh Kudus. Itu buah Roh Kudus, itu bukan buah kita. Jadi salah besar kalau kita ngajarin apa? Oh, kamu harus menghasilkan buah Roh Kudus. Loh, namanya aja buah roh. Itu bukan buah kita. Itu semua sebenarnya sudah ada dalam kita. Tapi kenapa kita kok nggak bisa menghasilkan itu ya? Karena apa? Kita terlalu dipengaruhi oleh tubuh kita. Perkataan, pikiran, perasaan semua itu dipengaruhi oleh tubuh kita. Makanya sepertinya buah roh itu nggak ada, kok nggak keluar dalam kita. Padahal sekali lagi semua buah roh sudah ada dalam kita. Karena rohnya ada dalam kita. Penghasil buahnya dalam kita. Bukan kita yang menghasilkan buah. Kita nggak bisa menghasilkan buah roh. Karena itu buahnya roh, bukan buah kita. Apa tadi buah roh? Buah roh apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua buah roh itu sudah ada dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi belajarlah kita untuk tidak melihat berdasarkan apa ya? Jiwa ini tidak berdasarkan apa yang terjadi. Kalau sesuatu buruk, kita selalu bilang aduh mati deh gue. Aduh suwe deh. Sekarang kita ingat fokus kita ke siapa. Jadi harusnya ketika sesuatu terjadi gak baik, kita bilang apa? Ingat, ada damai sejahtera. Harusnya kita bilang apa? Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Loh tapi kan ini gak benar. Iya, tapi sekarang fokus saya bukan pada apa yang terjadi mempengaruhi jiwa. Tapi jiwa saya mau melihat kepada roh yang sempurna dari firman-Nya. Untuk saya mulai belajar sekarang bisa memperkatakan kebenaran daripada firman itu. Dan sekali lagi saudara tahu ada kuasa dalam perkataan dalam firman itu. Oke, kita lanjut ya. Nah lihat, tadi ayin P, Alef, itu bahwa tahun ini sebetulnya mau menjelaskan, ya orang Yahudi mungkin dapatnya lain, yang lain juga mungkin dapatnya lain. Tapi waktu saya tahu bahwa ini tahun P Alef, Tuhan kasih tahu saya apa sih yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya ini maknanya apa? P seperti mulut, Alef adalah simbol dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang kamu harus selalu mengerti bahwa apa? Sekarang firman yang kamu sudah terima dan masuk dalam kehidupan kamu ketika lahir baru tadi. Firman itu tidak jauh. Itu firman itu dekat. Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Wow. Jelas sekali. Paulus bilang, kamu tahu nggak? Segala sesuatu terjadi karena firman. Tuhan bilang, jadilah terang, jadilah pagi, jadilah ini, jadilah itu. Dan itu semua jadi katanya. Dan ayatnya bilang tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa firman. Kuasa firman begitu luar biasa. Dan sekarang firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, itu nggak jauh, nggak jauh. Itu dekat. Ada di mana? Itu ada di dalam mulut dan di dalam hati. Dan dibilang itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi tahu nggak Paulus beritain apa? Paulus mungkin beritakan seperti yang hari ini saya beritakan buat saudara lah. Tapi yang saya ini sebagian sangat kecil. Itulah yang saya beritakan. Itulah yang kami beritakan, kata Paulus. Yaitu apa? Firman iman. Firman itu dekat. Ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Itulah firman iman. Sekarang apa sih iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita mau, kita harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya nggak kelihatan. Belum kelihatan, karena kelihatan itulah fisik. Itulah jasmani. Itu belum kelihatan. Tapi Tuhan mau kita memperkatakan firman iman. Jadi apa? Meskipun belum kelihatan, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapannya apa? Jadi ketika kita melihat harusnya sesuatu, something goes wrong gitu, sesuatu terjadi nggak benar. Bukan kita bilang, aduh mati deh gue.
Aduh, sial banget nih. Bukan begitu, tapi apa yang harus kita ngomong? Apa yang kita mau dong? Kita mau apa supaya terjadi perubahan? Kalau gitu kita mulai perkatakan iman. Dan firman itu memang ada di dalam mulut kita dan dalam hati kita. Alef, itulah gambaran Tuhan. El tadi kan, El Elohim, El Shaddai, El semua pakai kata Alef. Alefnya ini ada di dalam mulut. Itulah tahun ini. Berarti tahun ini akan ada terobosan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya. Ketika kita bisa pakai mulut kita. Untuk apa? Memperkatakan firman iman. Dan itu ada di mana? Sudah ada powernya dalam kita. Ada di mulut kita, ada di hati kita. Ngomong. Pakai itu. Speak the word. Bahkan apa? To your body. Kalau sekarang tubuh kita yang selalu mempengaruhi ke jiwa, sekarang kita ngomong pakai kepada tubuh. Jadi misalnya apa? Ketika kita sakit, itu sebetulnya tubuh lagi ngomong kepada jiwa. Woi, kamu gak rasa nih cenat-cenut tuh, cenat-cenut, kepala pusing nih, kepala pusing. Dan kemudian apa? Kita kan ada perasaan. Itulah jiwa. Mulai rasa-rasa, ya rada nyut-nyutnya, ini rada pusing, aduh rada pusing nih. Jadi sebenarnya yang ngomong siapa? Itu adalah tubuh mau ngomong kepada jiwa. Iya bener rada pusing. Tapi harusnya apa? Kita secara, kalau kita udah tahu kebenarannya nih sekarang, jiwa kita sekarang mulai lihat kepada roh. Dan mulai memperkatakan. Apa? Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh berarti sehat. Jadi apa? Mulai perkatakan firman iman. Jadi waktu cenut-cenut, bukan ngomong gini terus. Kepala aduh kayak mau pecah. Aduh kemana? Loh. Berarti saudara sedang ngomong jiwa dari tubuh. Berdasarkan input daripada tubuh. Sekarang jangan begitu. Begitu cenut-cenut kita ngomong apa? Saya percaya. Oleh bilu-bilu Yesus sudah sembuh. Gak ada sakit kepala. Sakit kepala sudah sembuh. Itulah firman iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara sakit kepala harapannya apa? Ya sembuh kan? Sehat kan? Gak pusing kan? Kalau gitu ngomong. Saya udah gak pusing lagi. Karena bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan. Saya udah gak pusing lagi. Karena bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan. Fokusnya ke sana terus. Fokuskan terus kepada roh. Berdasarkan apa yang firman yang tertulis. Dan ngomong itu. Spoken. The word. Ngomong. Makanya saudara perlu tahu. God's word is your most powerful weapon. Firman Tuhan itu adalah senjata yang paling berkuasa. Yang paling powerful. Apa itu? Firman Tuhan. Sekarang Yesus waktu lawan iblis, dia pakai apa? Firman. Ada tertulis. Dan ketika dibilang ada tertulis, firman itu tidak tergoyahkan. Apa yang ada di firman itulah kebenaran. Apa yang tertulis di firman itu adalah sesuatu truth, kebenaran. Itulah yang harus terjadi. Makanya ketika kita pakai itu firman, itulah the most powerful weapon. Yesus bilang, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan. Ada tertulis. Akhirnya apa? Setan gak bisa apa-apa tuh. Makanya ketika kita ngalami sesuatu dari tubuh, sekali lagi saya bilang, tubuh saudara itu sebetulnya gak nyata. Sekali lagi. Saudara itu hanya melihat semua dari bayangan. Lihat aja gak bisa, kita harus lihat kaca, saya bilang. Sebetulnya. Dan kita percaya pada bayangan ini. Ini sesuatu yang bisa berubah. Ayatnya bilang segala sesuatu yang kelihatan, gak usah diperhatiin katanya. Kenapa? Karena itu sifatnya sementara. Tapi apa yang tidak kelihatan, itulah yang kekal. Yang kita bisa lihat, sementara. Yang gak kelihatan, itulah yang kekal. Yang kelihatan, fakta yang kita alami, itu sementara. Gak usah diperhatiin, itu bisa berubah. Sakit kepala, Tuhan bisa jamah langsung sembuh. Tapi apa yang firman bilang, itu tidak pernah berubah. Fokuslah pada firman itu. Martin Luther, seorang yang dipakai untuk reformasi. Makanya hari ini kita ada gereja Protestan.
Sampai dia dapat julukan the man who rediscovered God and changed the world. Ini adalah seorang yang menemukan Tuhan sepertinya dan mengubah dunia. Tadi ini tahun Alef. Alef itu tadi apa? Punya dua tangan sekali lagi. Touching heaven, changing earth. Ketika kita ngerti tentang Tuhan, kita menemukan siapa Tuhan, kita bisa mengubah dunia. Mengubah keberadaan kita di dunia. Mengubah situasi kita di dunia. Dan Martin Luther bilang apa? Ini quotes-nya dari Martin Luther. I have done nothing. The word has done. Aku gak lakuin apapun, tapi firman itu yang melakukannya. And accomplish everything. Dan dia menyelesaikan semuanya. Katanya, I let the word do its work. Aku biarkan, izinkan firman untuk melakukan segalanya. Wow. Jadi dia tahu betul kekuatan dari firman. Dari mana dia bisa mengubah dunia ini sampai dia dapat julukan yang menemukan Tuhan dan mengubah dunia. Dia bilang, saya gak lakuin apapun juga. Saya cuma percaya aja pada firman. Apa yang firman bilang, apa yang firman tertulis. Dan firman itu, sesuai dengan firman itulah yang terjadi katanya. Firman itulah yang mengerjakannya, bukan saya katanya. Wow. Dan ayat yang lain, maka Yesus pernah bilang apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lihat, touching heaven, changing earth. Apa yang kamu ngomong itu akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan akan juga terlepas. Jadi apa? Ada kuasa dalam perkataan itu luar biasa, saya bilang. Dan Tuhan makanya ajar. Kita belajar juga sama-sama. Experience more power and authority in prayer. Ayo kita alamilah kuasa yang lebih lagi. Dan pakailah otoritas waktu kita berdoa. Tuhan bilang apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung itu udah pindah katanya. Speak to the mountain. Kalau hari ini saudara ada di dalam berbagai masalah mungkin. Hari ini itu adalah jasmani, fisik, kelihatan. Oke. Biarin, itu memang fakta. Buat saudara, betul fakta. Ya memang fakta. Tapi kita pakai kebenaran firman. Jadi kita belajar untuk memperkatakan sesuai dengan kebenaran, bukan sesuai dengan fakta. Kita punya power. You have the power to speak God's will into your circumstances. Roh kita itu adalah roh Kristus sendiri. Kuasa Kristus ada dalam kita. Dan sekarang otoritas itu sudah ada di dalam Kristus katanya. Yesus waktu sebelum naik ke surga dia bilang apa? All authority in heaven and on earth has been given to me. Segala otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Dan sekarang roh Yesus ada dalam kita. Berarti sekarang otoritas atas surga dan bumi juga ada di dalam kita. Dari mana kita bisa keluarkan? Melalui perkataan. Makanya tadi dikatakan oleh Yesus, apa yang kamu ikat di bumi bisa terikat di surga. Karena otoritas atas bumi dan surga itu juga atas kita. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Makanya sekarang saudara perlu tahu, you have the power to speak God's will into your circumstances. Kita punya kuasa untuk memperkatakan firman untuk situasi yang sedang terjadi atas hidup kita. Situasi fisik yang sedang terjadi atas hidup kita, perkatakanlah firman atas itu. Dan ada yang menarik waktu saya baca dari Markus 11 ini. Karena saudara perlu tahu tadi Yesus bilang apa? Yesus tidak bilang, Jesus didn't say, talk about the mountain. He said, talk to the mountain. Yesus itu nggak bilang, ngomong tentang gunung. Tapi Yesus bilang apa? Berkatalah kepada gunung itu, beranjaklah. Dan dia akan beranjak dan tercampak ke laut katanya. Berkatalah kepada gunung itu. Yesus bukan bilang, berkatalah tentang gunung. Banyak kita justru hari ini kebalik. Ketika kita punya masalah, kita membicarakan masalah. Membicarakan about the mountain.
membicarakan tentang masalah-masalah. Gimana ya, saya ngalamin begini. Wah, semua yang kita bicara. Tapi yang Tuhan mau kita coba rubah. Tuhan bilang apa kalau kamu lihat ada mountain, ada gunung, kamu pengen gunung itu untuk pindah? Tuhan bilang apa? Ngomong kepada gunung itu. Bukan ngomong tentang gunung. Ngomong kepada gunung itu. Kenapa? In your mouth is the power to talk to the mountain. Karena di mulut kita, di pay, itu ada alef dalamnya. Itu ada power, ada kuasa Tuhan sendiri. Di dalam mulut kita ada kuasa untuk kita bisa berkata kepada gunung. Dan kita bisa berkata apa? Pindah. Pergi. Dan itu akan pergi. Amin. Itu yang Tuhan mau. Hari ini pakailah firman iman yang sudah ada di dalam roh kita. Dia sudah ada dalam kita. Pakai perkataan itu. Jadi ketika kita ke Tuhan juga, don't talk to God about the problem. Talk to the problem about God. Ini kalimat bagus juga. Jangan bicara ke Tuhan tentang masalah kita, tapi bicara kepada masalah kita tentang Tuhan kita. Jangan bilang seberapa besar masalah kita, tapi bicara kepada masalah seberapa besar Tuhan kita. Seberapa besar Tuhan yang kita punya. Jadi yang Tuhan mau bukan kita ngadu. Kenapa? Sekarang Tuhan ada di mana sih? Kan Tuhan sudah ada di dalam kita. Firman-Nya ada dalam kita. Kuasa perkataan ada dalam kita. Firman iman ada dalam kita. Segala sesuatu terjadi karena firman. Firman-Nya di mana? Dia sudah ada di mulutmu dan ada di dalam hatimu. Kamu tinggal apa? Ngomong. Ngomong. Justru kalau ada masalah kita ngomong seberapa besar Tuhan kita. Ngomong. Saya punya Tuhan yang besar. Penyakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Masalah sudah selesai. Makanya belajar untuk ngomong, memperkatakan firman. God will shake your mountain. Tuhan akan goncangkan itu gunung masalah kita. But He won't shake it until you say it. Tapi mungkin Dia gak akan pernah pindahin sebelum kita ngomong tentang hal itu. Kenapa? Tuhan mau kita experience. Tuhan mau apa? Kita belajar, kita bertumbuh. Kita belajar untuk memperkatakan. Ketika kita memperkatakan, dan saudara akan lihat gunung itu akan mulai pindah. Balik lagi. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Melalui apa? Perkataan dari firman. Dalam kita ada firman. Firman hidup. Dan perkatakan itu. Tapi sekarang ada problem sedikit. Problemnya apa? Gimana kita mau memperkatakan firman kalau kita sendiri gak pernah tahu firman? Tadi dibilang firman itu ada dua. Kalau bisa dibilang jenis. Satu apa? Firman dari roh yang ada di dalam kita. Firman yang ada dalam kita. Satu lagi yang lebih gampang sebetulnya. Karena banyak orang susah juga untuk bisa dengar suara Roh Kudus. Orang susah juga bisa dengar apa yang Tuhan mau begini. Tapi yang paling simpel adalah ada yang namanya firman tertulis. Itulah Alkitab. Dan firman ini tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang tertulis itulah. Makanya in order to speak the God's word, you must first know what God has said. Untuk kita bisa memperkatakan firman, ya kita harus tahu dulu apa yang Tuhan ngomong. Melalui apa ya? Melalui firman. Makanya kita baca firman lebih lagi. Ketika kita tahu, kita bisa lebih banyak memperkatakan firman. Oh, Tuhan bilang begini ya. Oh, Tuhan bilang begitu ya. Oh, Tuhan bilang begini. Contohnya nih sekarang. Tahukah saudara sekarang kan lagi rame. Ini ya udah lama ya. Tahun ini kan COVID nih. Terus banyak orang ngalamin juga ini dan itu. Dan kita harus belajar untuk memperkatakan firman. Firman tentang COVID orang banyak pakai itu. Dari mana? Mazmur 91. Dan Mazmur 91 sebetulnya gimana cara pakainya? Bukan sekedar cuma tahu. Tapi lihat yuk, kita buka nih Mazmur 91. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bahasa Inggrisnya waktu saya lihat ini bagus dan sedikit berbeda. Apa dibilang? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. Titik.
Terus apa kalimat berikutnya? Lihat. Perlindungan itu yang Tuhan mau adalah apa? Ayat 2 bilang, I will say of the Lord. Aku akan berkata-kata. Aku akan memperkatakan tentang Tuhan. Bahasa Indonesianya apa ya? Akan berkata kepada Tuhan. Tapi sebetulnya bukan begitu. Bukan kita ngomong kepada Tuhan. Tapi Mazmur 91 ini sebenarnya dibilang, I will say of the Lord. Aku akan berkata tentang Tuhan. Jadi perlindungan itu datang ketika kita berkata tentang Tuhan. Bukan tentang masalah, tentang COVID. Kita berkata tentang Tuhan. Berkata apa? He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Kita berkata tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Dia adalah Tuhan yang aku percaya dengan penuh. Itulah makanya yang Tuhan mau adalah I will say of the Lord. Kita berkata tentang Tuhan. Dialah perlindunganku dan kubu pertahananku. Dan itulah perlindungan terjadi. Ini kan Mazmur 91 banyak dipakai. Tapi banyak orang cuma sekedar tahu, tapi gak pernah mau ngomong. Makanya saya bilang, ayo mulai ngomong tuh. Yang ayat 2, I will say of the Lord. Kita ngomong tentang Tuhan. Begitu kita lihat, kita ngerasa badan gak enak, bukan kemudian kita, itu teh ciri-ciri COVID teh kumahanya. Mulainya apa ya? Mulai panas ya? Panasnya berapa ya? Terus mulai sesak napas teh gimana ya? Di tenggorokan atau di mana ya? Terus mulai gimana ya? Ini rasa-rasanya gak enak ya? Apa? Kita jangan dipengaruhi oleh tubuh. Ketika tubuh mempengaruhi jiwa kita, keperasaan, justru langsung kita memperkatakan tentang Tuhan. I will say of the Lord. Kita perkatakan tentang Tuhan. Tempat perlindunganku adalah Tuhan. Dia penolongku, aku percaya. Wow. Dan saya belajar ini juga banyak dari istri saya. Istri saya lebih lebih banyak memperkatakan lah gitu. Salah satu yang dia suka adalah satu ayat ini. Dari Ibrani 6 ayat 13. Ini istri saya sering banget ngomong. Hampir setiap hari dia selalu bilang apa sedikit-sedikit. Begitu masalah, begitu ada problem, begitu ada kerugian, ada ini, ada masalah, langsung dia bilang apa? Surely blessing I will bless you, and multiply I will multiply you. Dia selalu bilang gitu. Wow, saya bilang. Jadi setiap kali kita selalu bilang apa? Aku diberkati berlimpah-limpah. Karena aku adalah anak Bapa. Aku diberkati berlimpah-limpah. Dan kita juga selalu ngomong. Kalau saya selalu ngomong ini sama anak-anak tiap malam. I am greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Aku diberkati berlimpah-limpah. Aku diperkenan Tuhan. Dan aku begitu dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Dan tiap kali saya bilang itu, I am greatly blessed. Oh, tapi faktanya hari ini saya baru kena tipu tuh. Gak peduli. Saya selalu bilang, I am greatly blessed. Aku diberkati berlimpah. Mulai perkatakan firman. Sekali lagi, speaking God's word releases God's power. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, itu kita sedang melepaskan kuasa Tuhan ke dalam circumstances kita, ke dalam permasalahan kita, ke dalam apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Dan itu bisa berubah. Ayat yang terakhir mungkin 2 Korintus 1 bilang apa? Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ketika kita terima Yesus, itu kita dikasih jaminannya, yaitu apa? Roh Kudus diberikan di mana? Di dalam hati kita. Dan kita juga ada di dalam Kristus. Roh Kudusnya sekarang diberikan dalam hati kita. Jadi Roh Kudus ada di mana? Ada di hati kita. Nah, ada satu hal yang Tuhan bilang sebelum Dia naik ke surga. Kamu pergi dan kamu tunggu di Yerusalem. Dan aku akan mencurahkan Rohku. Dan kamu akan mulai berbahasa baru. Yaitu apa? Berbahasa roh. Jadi, saudara perlu tahu, there is the power of praying in tongues. Ada satu kuasa ketika kita berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah unleashing the supernatural dimension in you.
Itu adalah melepaskan dimensi supranatural yang ada di dalam kita. Kenapa? Tadi saudara di awal saya sudah bilang bahwa apa? Roh kita ketika terima Yesus lahir baru, sekarang roh kita adalah Roh Kudus sendiri. Itu adalah Tuhan sendiri yang hidup dalam kita. Jadi ketika sekarang kita mengalami masalah-masalah yang kita pun gak ngerti, secara pikiran, perasaan, kehendak kita gak ngerti sama sekali dengan apa yang terjadi di jasmani, gimana kita ngehadapinnya, gimana caranya, gimana solusinya, gimana jalan keluarnya, udah gak tahu lagi. Sebetulnya kita balik kepada roh. Pertanyaannya, roh tahu gak? Tahu. Karena roh adalah siapa? Tuhan sendiri. Tuhan adalah maha tahu. Kalau begitu gimana? Saya mau berdoa aja saya gak tahu untuk berdoa apa. Paulus bilang, kalau kamu gak tahu berdoa, berdoalah dalam bahasa roh. Nanti roh yang akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kamu gak ngerti, dia akan mulai ngomong. Jadi buat saudara yang bisa bahasa roh, di tahun ini tahun Pei Aleph, dalam mulut kita ada satu power. Di dalam roh kita juga Roh Kudus sudah ada. Mulailah banyak memperkatakan bahasa roh. Karena berbahasa roh itu adalah hak istimewa orang percaya. Hak kalau saudara gak mau pakai, gak mau ambil, gak apa-apa. Karena itu bukan kewajiban. Berbahasa roh adalah hak istimewa. Dan tahun ini saya bilang, tahun ini saya sama istri, ini tahun yang lebih banyak daripada tahun-tahun yang lalu untuk kita berbahasa roh. Kenapa? Ketika saya ngerti ada kuasa ini, saya pakai itu hak istimewa orang percaya untuk berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, berdoa dan minta katanya. Ini hak. Berdoa dan minta. Saudara gak mau pakai, gak mau, gak apa-apa. Ini bukan kewajiban. Tapi ini adalah hak. Kenapa kita bisa pakai roh itu? Dan kita minta untuk apa? Pengertian juga dari bahasa roh. Jiwa ini tiba-tiba bisa ngerti. Oh, saya harus gini ya, harus gitu, harus gini ya. Oh, harus gini ya. Dan akhirnya apa? Ya udah, saya ambil keputusan dan itu betul tuh terjadi. Jadi sekali lagi berbahasa roh lah. Dan Paulus bilang apa? 1 Korintus 14 ayat 18 dia bilang apa? I thank God. Karena bahasa roh ini saya bersyukur ke Tuhan. Apa? That I speak in tongue more than all of you. Wow. Dia berani ngomong bahwa saya bicara bahasa roh lebih. Berarti apa? Setiap kita berbahasa roh akan ada pewahyuan daripada roh yang ada dalam kita ini untuk kasih tahu kepada jiwa. Makanya Paulus bisa begitu luar biasa dia menulis. 2/3 Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Suratan Paulus semua. Kok bisa punya pemahaman yang begitu luar biasanya tentang Tuhan ya? Kenapa? Ternyata kuncinya ini. Ada bocoran yang dia dapat dari mana? Dari roh. Karena roh itu roh Kristus sendiri. Dan dia bilang apa? Dia banyak sekali tuh bicara bahasa roh. Dan sejak itu saya bilang apa? Oke, saya juga mau banyak untuk berbahasa roh. Dan betul, saya ngerasa tahun ini Tuhan banyak kasih pewahyuan-pewahyuan juga. Dan di Efesus 6 ayat 17 bilang apa? Tentang perlengkapan senjata semua. Ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh katanya. Yaitu apa pedang roh? Which is the word of God. Lihat. Pedang roh yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya hari ini tadi saya bilang, senjata yang paling powerful itu adalah firman Tuhan. Karena memang yang Tuhan kasih buat kita satu-satunya senjata kita untuk ngelawan. Karena yang lain itu senjatanya defense, untuk bertahan. Senjata yang melawan yaitu pedang roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Pakai, perkatakan itu. Itu seperti kita pakai pedang tuh. Dan kemudian apa? Dan pray in the spirit on all occasion. Dan berdoalah di dalam roh, di dalam segala keadaan. Wow. Jadi ada 2 yang hari ini saya mau untuk saudara tangkap dan saudara pakai. Yaitu apa? Pakai perkataan dari firman Tuhan. Dan kalau perlu nih, and pray in the spirit. Dan mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam roh terus. Itulah powernya kita. Itulah kuasanya. Dan itulah yang akan mengubahkan
apa yang sedang terjadi di dalam alam jasmani kita. Sekali lagi, the word of God is alive. Firman Tuhan itu hidup and powerful, dan itu begitu berkuasa. It will set you free. Itu akan membebaskan kita. Comfort you. Itu akan membuat kita tenang. Heal you. Akan menyembuhkan kita. And free your soul. Dan akan membebaskan jiwa kita. Yang stres-stres, yang pusing, yang ini dan itu. Pakailah kuasa dari perkataan ini. Perkatakanlah firman Tuhan. Jangan memperkatakan keadaan. Perkatakanlah firman Tuhan. Penutup. Jadi sekali lagi, the power of speaking God's word. Inilah kuasa dari memperkatakan firman Tuhan. Don't let your life speak louder than God's word. Jangan izinkan kehidupan kita bicara lebih keras daripada firman Tuhan yang bicara. Kalau kehidupan kita bicara lebih keras, stres, saudara. Kenapa? Karena jiwa kita akan dengar dari kehidupan. Dan kehidupan di dunia ini negatif semua. Kehidupan di dunia menakutkan, masalah dan ini dan itu. Kenapa? Ini bicara lebih keras. Akhirnya saudara stres. Jangan izinkan itu. Tapi kita mulai apa? Bicarakan firman Tuhan lebih banyak dan lebih keras. Kalau berbahasa roh bisa lebih banyak tuh kayak Paulus. Itulah yang akan bisa mengubahkan. Speak the solution from God's word to change the situation. Dan belajarlah untuk berkata, untuk ngomong solusi dari firman. Apa yang firman bilang itu kita perkatakan. Untuk apa? Untuk bisa mengubah situasi dari apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sudah dengar kebenaran dari firman ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, firman Kristus itu adalah iya dan amin. Firman itu begitu berkuasa. Setiap apa yang firman yang keluar dari mulutku Tuhan, setiap firman yang didengar oleh setiap orang Tuhan, itu akan membangun setiap orang Tuhan, akan membangkitkan Tuhan setiap roh dalam jiwa mereka Tuhan, untuk mereka bisa mengenal siapa Kristus. Dan kami mau belajar Tuhan untuk pakai kebenaran ini Tuhan, untuk lebih lagi memperkatakan firman setiap hari Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan, bahwa keadaan kehidupan kami akan mulai berubah ketika kami terus membicarakan firman, membicarakan kebenaran hanya dari firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.